pada saat ini kita akan melakukan uji normalitas data. Namun sebelum itu, kita harus tahu bagaimana konsep dasar uji normalitas data, yaitu yang pertama, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua, salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi maupun statistik parametrik adalah uji normalitas. Yang ketiga, dalam analisis regresi, variabel yang diuji dalam normalitas adalah variabel unstandardized residual, sedangkan dalam pengujian prasyarat untuk statistik parametrik, misal uji beda, t-test, ataupun one-way ANOVA, setiap variabel harus diuji kenormalan datanya. Keempat, ada beberapa metode yang bisa mendeteksi kenormalan suatu data, diantaranya metode Kolmogorov-Smirnov. 5. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan metode yang paling sering digunakan oleh peneliti. Metode ini digunakan jika data berjumlah besar atau lebih besar dari 50 data. Selanjutnya, kriteria pengujian. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, nilai sigma p-value lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Yang kedua, nilai sigma p-value lebih besar dari 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Pada saat ini, kita akan melakukan dua uji normalitas, yaitu yang pertama, uji normalitas sebagai prasyarat dalam statistik parametrik dan uji korelasi, dan yang kedua, uji normalitas sebagai prasyarat dalam analisis regresi. Langsung saja, saya akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, dan kita klik One Sample. Selanjutnya, kita masukkan semua variabel ke tabel yang sebelah kanan. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Lalu kita balik lagi ke kriteria pengujian. Dan di sini mari kita lihat apa sih kriteria pengujian dari data tersebut, yaitu jika nilai sigma p-value lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal, dan jika nilai sigma p-value lebih besar dari 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Dan di sini di kolom Y, data menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,033 dan X1 0,30, X2 0,113 dan X3 0,200. Dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Selanjutnya, kita masuk dalam uji yang kedua, yaitu uji normalitas sebagai prasyarat dalam analisis regresi. Jadi, kita akan menyimpulkan satu variabel residual yang pertama, yaitu dengan cara klik Analyze, Regresi, Linear, lalu kita masukkan variabel Y ke dependen dan variabel X1, X2, X3 ke tabel independen. Klik Save, lalu kita centang bagian residual yang unstandard. Nah, di sini sudah keluar nilai variabel residualnya. Lalu kita akan melakukan analyze non-parametric
trik test, lalu buka legalisi dialog, lalu klik one sample KS. Lalu kita reset dulu, masukkan unstandardized ke kolom sebelah kanan, lalu klik OK. Dan di sini sudah ada tabel one sample signifikan yang kedua dengan melakukan uji normalitas sebagai prasyarat dalam analisis regresi, yaitu bernilai lebih besar dari 0,05 dengan nilai 0,200 dan data tersebut dianggap data yang berdistribusi secara normal. Baik, kita masuk pada cara mengatasi gejala multikolineritas dengan transformasi data di SPSS. Sebelum kita masuk dalam running data, sebaiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji multikolineritas. Yang pertama, uji multikolineritas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier berganda. Yang kedua, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolineritas. Yang ketiga, apabila terjadi gejala atau masalah dalam multikolineritas, maka dianjurkan melakukan metode penyembuhan. Yang keempat, salah satu cara metode penyembuhan atau cara mengatasi gejala multikolineritas yaitu dengan melakukan transformasi data. Yang kelima, transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji prasyarat atau uji asumsi klasik sebelum masuk ke analisis regresi. Yang keenam, salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam regresi linier berganda adalah uji multikolineritas. Lalu kita masuk pada kriteria pengujian uji multikolineritas, metode tolerance dan VIF. Jika nilai toleran lebih besar dari 0,100 dan VIF lebih besar dari 10, berkesimpulan terjadi gejala multikolineritas. Jika nilai toleran lebih kecil dari 0,100 dan VIF lebih besar dari 10, berkesimpulan terjadi gejala multikolineritas. Pada saat ini kita masuk pada tahap running data, analisis regresi linier berganda. Pada saat ini kita sudah memiliki data dependen variabel Y dan data independen ada variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih analyze, regression, dan linear. Pada kolom dependen kita masukkan variabel Y, dan kolom independen kita masukkan variabel X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih statistik. Pada tahap ini kita hanya akan menceklis pada kolom collinearity diagnosis. Lalu continue. Oke. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari analisis regresi linier pada variabel X1, X2, dan X3, nilai tolerance dan VIF terlihat bahwa terjadi multikolineritas. Dan pada tahap ini kita akan melakukan penyembuhan dengan cara melakukan transform data. Di sini kita pilih transform, lalu compute variabel. Pada target variabel kita masukkan sqrt underscore variabel y. Lalu kita pilih arithmetic, lalu sqrt. Pada sqrt kita tekan 2 kali. Lalu pada numerik kita masukkan variabel y. Oke. Kita lakukan lagi pada variabel x1. Kita pilih transform, compute variabel, target variabel kita masukkan x1.
pada numerik kita masukkan juga variabel X1, lalu oke. Kita lakukan lagi pada variabel X2, transform, compute variable, target variabel kita masukkan variabel X2, numerik kita masukkan juga variabel X2, lalu oke. Kita lakukan lagi pada variabel X3, kita pilih transform, compute variable, target variabel kita masukkan lagi variabel X3, pada numerik juga kita masukkan variabel X3, lalu oke. Nah, pada saat ini kita sudah mendapatkan hasil dari transfer data, yaitu SQRT-Y, SQRT-X1, SQRT-X2, dan SQRT-X3. Lalu kita pilih Analyze. Regression linear. Kita reset dulu. Pada kolom dependen kita masukkan SQRT-Y. Pada kolom independen kita masukkan SQRT-X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih statistik. Pada tahap ini sama, kita hanya akan menceklis pada kolom collinearity diagnosis, lalu continue. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari transfer data. Nah, di sini kita lihat SQRT X1, X2, dan X3, nilai toleran dan VIF terlihat bahwa masih terjadi multikoliniaritas. Maka tahap terakhir kita akan menghilangkan satu variabel, yaitu variabel X1. Nah, di sini kita pilih Analyze, lalu Regression Linear. Kita reset dulu. Pada kolom dependen kita masukkan SQRT-Y. Pada kolom independen kita masukkan SQRT X2 dan X3 karena kita akan menghilangkan variabel X1. Lalu kita pilih statistik. Nah, sama di sini juga kita hanya akan menceklis pada kolom collinearity diagnosis, lalu continue, oke. Nah, terlihat bahwa hasil dari kita menghilangkan satu variabel, terlihat bahwa SQRT variabel X2 dan X3, nilai toleran dan VIF sudah tidak terjadi multikoliniaritas lagi. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjut dalam metode penyembuhan dalam gejala heterokedastisitas dengan menggunakan transformasi data di SPSS. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa konsep dasar dari transformasi data. Yang pertama, transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji prasyarat atau uji asumsi klasik sebelum masuk ke analisis regresi. Yang kedua, salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas memiliki beberapa metode, namun yang sering digunakan oleh peneliti adalah metode Glaser. Yang keempat, uji Glaser merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heterokedastisitas secara akurat. Yang kelima, apabila terjadi gejala atau masalah heterokedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan dan ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi, maka dianjurkan melakukan metode penyembuhan, yaitu menggunakan transformasi data pada salah satu atau semua variabel yang digunakan. Pedoman yang harus kita ketahui dalam uji heterokedastisitas yaitu nilai signifikan jika lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas, dan jika nilainya signifikan dari lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya terjadi gejala heterokedastisitas. Lanjut, kita akan running datanya. Di sini kami sudah menyediakan data dengan satu variabel dependen dan 3 variabel independen. Lalu setelah dari sini kita akan masuk ke dalam tabel menu Analyze. Lalu kita akan masuk di regresi dan masuk di linear.
Di sini ada dua kolom dependen dan kolom independen, dan Y dimasukkan di dalam kolom dependen dan independen dimasukkan dalam X1, X2, X3 dimasukkan ke dalam kolom independen. Lalu klik save, dan di residuals, di menu residuals ada menu unstandardized, klik tersebut lalu continue, lalu oke. Di sini sudah keluar output regresi pertama, tapi kita singkirkan dulu untuk membuat lagi variabel baru dari residual 1 ini. Lalu masuk transfer dengan cara transformasi data. Lalu masuk ke bagian transform, lalu compute variable. Nah, di sini ada target variable. Di sini kita akan mengisi dengan ABS, lalu function group kita akan isi arithmetic, dan function dan specialist variable kita akan klik ABS sebanyak 2 kali, ketuk selama 2 kali. Lalu di sini kita akan masukkan unstandardized residual pertama. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar output yang pertama, dan di sini kita bisa sama-sama lihat. Di sini terjadi heterogenesitas karena di bawah 0,05. Lalu kita akan menggunakan metode transformasi data dengan menggunakan metode uji Glaser. Yang pertama kita akan analisis lagi dengan menggunakan regresi, lalu linear. Lalu ini kita reset dulu. Lalu masukkan variabel ABS ke variabel dependen, lalu variabel X1, X2, dan X3 di variabel independen. Lalu klik save. Di bagian menu residual klik unstandardized, lalu continue, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di bagian X3 dia masih di bawah 0,5. Lalu kita akan menggunakan metode transformasi data dengan cara buka transformasi, compute variable, sini reset dulu, kita reset. Lalu ketik di target variable itu transform. Lalu di sini tadi yang nilai paling kecil atau yang memiliki nilai yang memiliki gejala itu X3, kita akan pangkatkan X3. Jadi X3 dikali X3, lalu OK. Kita akan compute semua data. Lalu kita akan compute X2, buka transform, lalu compute variable. Kita akan compute X2. Di sini kita akan bikin transform X2. Lalu di sini kita akan bikin X2 dibagi X3, transform X3 yang tadi. Lalu klik OK. Sama halnya dengan X1, klik transform, buka compute variable. Lalu di target variable diganti menjadi X1. Lalu numeric expression juga diganti menjadi X1. Lalu klik OK. Sekarang kita akan beralih ke variabel Y. Buka transform, compute variable, lalu di target variable kita akan ganti Y. Lalu numeric expression juga Y. Nah, di sini kita klik OK. Nah, setelah dapat dari sini, kita akan menganalisis lagi dengan variabel transformasi yang baru dari X3, X2, X1, dan Y. Lalu kita akan membuka analyze, regresi, lalu linear. Ini kita reset dulu. Kita akan masukkan transform Y ke kolom dependen dan transform X1, X2, dan X3 itu ke kolom independen. Lalu buka save, residual unstandardized, cek, klik, OK, continue, OK, lalu dapat AB residualnya, residual ketiga.
Lalu kita akan transform ABS dan residual dengan cara reset dulu. Di target variabel ketik ABS underscore residual. Lalu di function group ketuk arithmetic, dan function dan special variable ketuk ABS sebanyak 2 kali. Lalu masukkan unstarted residual 3. Lalu oke. Ini adalah output setelah terjadinya transformasi data dengan menggunakan metode Glasenger dengan signifikan di X1 dengan signifikan X3 0,615, di transformasi S2 0,893, transformasi X1 0,205. Semoga membantu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi Durbin-Watson dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke running data, ada baiknya kita mengetahui konsep dasar dari uji autokorelasi. Yang pertama, uji autokorelasi merupakan salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi. Yang kedua, uji autokorelasi digunakan logika pola data bersifat data series atau data sekunder. Yang ketiga, ada beberapa metode yang digunakan dalam uji autokorelasi, diantaranya Durbin-Watson dan Rantes. Yang keempat, metode yang umum digunakan oleh peneliti yaitu uji autokorelasi Durbin-Watson. Lalu kita akan masuk ke running data. Di sini kami sudah menyediakan 1 data dependen dan 3 data independen dengan jumlah data 16. Lalu di sini kita akan mencari Durbin-Watson yang ada pada data tersebut. Masuk ke analyze, lalu masuk ke regresi, masuk ke linear. Di sini data variabel Y masuk ke kolom dependen dan variabel X1, X2, dan X3 masuk ke independen. Lalu pilih statistik dan centang Durbin-Watson. Lalu continue, lalu oke. Di sini sudah keluar output regresi pertama dan Durbin-Watson. Tapi sebelum kita mengetahui menginterpretasi data, ada baiknya kita tahu apa itu kriteria dari Durbin-Watson. Jadi, kriteria pengujian autokorelasi Durbin-Watson itu yang pertama, syarat tidak terjadi gejala autokorelasi atau jika DU lebih besar dari DW lebih besar dari 4 kurang DU, dan diketahui nilai N pada data yang tersedia tadi itu ada 16. Lalu dengan variabel independen itu ada 3 variabel dan nilai DL 1,727, nilai DU 0,8572, dan nilai 4 kurang DU sama dengan 2,2723. Ini dapat dari mana? Sebelum kita masuk lebih lagi, kita harus mempunyai tabel Durbin-Watson. Jadi tabel Durbin-Watson tersebut seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi kami memiliki 16 data. Ini satu variabel, lalu ini variabel kedua, ini variabel ketiga. Karena tadi kami memiliki 3 variabel sampai X3, maka kami akan menggunakan metode Durbin-Watson seperti ini. Jadi kesimpulan dari Durbin-Watson yang ada yaitu di sini di model Sumari terdapat nilai Durbin-Watson yaitu 1,757. Dan di sini kita akan melakukan kesimpulan dari Durbin-Watson-nya yaitu jika 0,8572 lebih besar dari 1,7557 dan lebih besar dari 2,2723. Jadi data tersebut tidak terjadi autokorelasi.